Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 21086451, kode seksi 0503. Di video ini saya akan membahas, atau lebih tepatnya merangkum seluruh materi filsafat olahraga dari keseluruhan. Langsung saja pada yang bab pertama, yaitu pengertian ruang lingkup filsafat olahraga. Mulai dari pengertian filsafat olahraga. Filsafat secara etimologis dari bahasa Yunani terdiri atas philen dan mencintai, dan sophos kebijaksanaan. Adapun pengertian filsafat menurut para ahli, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyidikan. Yang kedua itu ada ruang lingkup filsafat. Objek material filsafat yaitu hal yang diselidiki oleh disiplin ilmu. Selain itu, bahan yang menjadi tinjauan, penelitian, atau pembentukan pengetahuan. Yang pertama ada yang bersifat umum, yaitu metafisika, estetika, aksiologi, logika, etika, epistemologi, filsafat manusia. Yang kedua ada yang bersifat khusus, ada juga macam-macamnya. Yang pertama ada filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, dan filsafat bahasa. Objek formal filsafat itu merupakan sudut pandang yang tunjukkan kepada bahan atau penelitian atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang membedakannya dari bidang lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan sebagai menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Kita lanjut pada makalah yang kedua, sejarah filsafat olahraga. Sejarah perkembangan filsafat. Pertama itu pada zaman Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke dalam tangga percaya, tapi kemudian wilayah ini kembali kemerdekaan. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga mengalami landasan peradaban berat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad 6, berlangsung hingga zaman klasik atau periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang bersifat filsafat politik, etika, metafisika, fisiologi, logika, biologi, dan lain-lain. Yang kedua ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu, karena zaman ini juga dikenal sebagai zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi. Antara lain yaitu alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, tulang belulang manusia purba. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat pada abad 6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan usul-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung pada abad 6 sebelum Masehi. Yang keempat ada zaman pra-Sokrates. Filsafat pra-Sokrates adalah filsafat Yunani kuno dari Yunani sebelum Sokrates. Pada era klasik, filsafat pra-Sokrates disebut dengan psikologi, bahasa Yunani yang artinya natural.
Aristoteles menyebut mereka psikoi karena mereka memikirkan penjelasan alamiah dari suatu peristiwa yang bertentangan dengan teologi Yunani kuno. Selanjutnya yang kelima ada zaman abad pertengahan. Secara filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi dua periode. Yang pertama periode di Barat Latin mengikuti awal pertengahan sampai abad ke-12 ketika karya-karya Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudayakan, serta masa keemasan di abad ke-12, ke-13, ke-14 di Barat Latin merupakan puncak dari pengembalian filsafat Yunani kuno. Yang terakhir ada zaman modern. Masa modern menjadi identitas dalam filsafat modern. Pada masa ini rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti, namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu terakhir pada abad 15 dan 16. Masa abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan akhirnya. Pada abad pertengahan itu akan ada hal-hal yang jelas menandai modern itu, yaitu berkembang pesat sebagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Selanjutnya bab ketiga yaitu judulnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebentar. Oke. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek dalam ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Adapun berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama, objek material ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek formal material. Untuk mengkaji lebih mendalam hakikat objek empiris, maka ilmu bermanfaat beberapa asumsi mengenai objek itu. Yang kedua ada epistemologi, secara peradaban filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia. Maka sumber pemikiran manusia dikritik-kritik dan dinilai tidak ditetapkan. Peradaban besar itu adalah diskusi yang mempersoalkan sumber dan asal-usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Yang ketiga, yang terakhir, aksiologi. Sampai kalah pembahasan ini kita kepada sebuah pertanyaan. Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam membatasi termasuk penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan duka. Namun apakah itu hal demikian? Tentu saja tidak, ya. Materi selanjutnya pada bab 4 yang berjudul aliran filsafat. Oke. Sebentar. Yang pertama ada aliran rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris, artinya rasionalis. Kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menurut Lace bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme adalah sebuah faham atau aliran atau ajaran yang bersifatkan rasio, ide-ide yang masuk akal.
Yang kedua ada aliran empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, empiris dan experience. Kata ini berakar dari bahasa Yunani yang artinya berpengalaman dalam dan terampil untuk. Lanjut, aliran. Sudah cukup, balik. Selanjutnya yaitu konsep bab 5, konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta, artinya benih kehidupan dalam berbagai agama dan filsafat. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup setelah seseorang meninggal. Dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Yang kedua ada tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa ialah bukanlah manusia, melainkan hanya mesin biologis. Tanpa tubuh manusia juga tidak menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengembangkan tanpa basis empiris. Dengan demikian, tubuh merupakan aspek penting bagi manusia secara biologis, karena tubuh menunjang kehidupan manusia, maupun secara filosofis, yakni sebagai medium untuk menyentuh dunia dan merealisasikan dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada contoh aktivitas olahraga dalam jiwa dan raga. Yang pertama itu ada yoga. Olahraga ini memang susah dikenal sekali, keterkaitannya dengan kesehatan mental. Gerakan-gerakan yoga yang terkesan santai justru sangat membantu mental menjadi tenang dan rileks. Yang kedua ada lari. Ketika merasa stres dan depresi, ada kalanya kita ingin lari dari kenyataan. Namun olahraga baik itu untuk kesehatan mental, bukanlah lari kenyataan loh, melainkan lari santai yang dilakukan pada pagi atau sore secara rutin. Yang ketiga itu jalan santai. Manfaatnya untuk kesehatan sangat banyak. Dengan melakukan lari santai sekitar 30 menit setiap harinya dapat menyehatkan mental, dan kecemasan berlebih akan berangsur membaik. Selanjutnya bab 6 yaitu filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Adapun filsafat pendidikan menurut para ahli, saya contohkan dengan menurut Mulder. Pengertian filsafat menurut Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapkan di dunia. Lanjutkan. Adapun pengertian filsafat secara umum yaitu adalah ilmu yang akan mempelajari ilmu dunia pendidikan. Pada dasarnya filsafat pendidikan memiliki tinjauan yang luas, tidak hanya meninjau mengenai realita, tetapi juga meninjau sudut pandang terhadap dunia dan sudut pandang hidup seseorang. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat adalah studi secara kritis mengenali masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang baik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi.
Menurut Imam Barhadib, filsafat sebagai ilmu mempelajari objek dari segi hakikatnya, memiliki beberapa problematika pokok antara lain yaitu realita, yakni kenyataan yang selanjutnya mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua ada pengetahuan, yakni yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah pengetahuan cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan tersebut? Yang ketiga ada nilai. Nilai mempelajari filsafat disebut dengan aksiologi. Selanjutnya bab 6, bab 7 yaitu play and game. Sebentar. Yang pertama itu ada play. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Bermain atau play adalah fitrah manusia. Hakikat sebagai makhluk hidup berpotensi pada apa yang ia kerjakan. Yang kedua ada play. Kita masuk play. Game ya, salah. Astagfirullah. Game. Sebentar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Game bertujuan untuk menghibur. Biasanya game banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya penting untuk pengembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi, dan melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat, karena dalam game terdapat berbagai konflik atau masalah yang menentukan kita untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu play, game, dan sport. Saya menjelaskan tentang sport. Sebentar. Saya salah, maksudnya makalah ini tentang relevasi play, game, dan sport ya. Kita langsung saja masuk ke intinya. Baiklah, menurut relevasi play, game, dan sport, menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play mempunyai karakteristik bebas, sukarela, tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas manusia bermain terpisah dan pembatasan ruang dan waktu. Game merupakan bagian dari play. Semua games berbentuk dari play. Games memiliki banyak karakteristik play, akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus diaturaki bersama. Bermain yang diorganisasi pun menjadi dua jenis, yaitu tidak diperbandingkan dan yang dipertandingkan. Yang dipertandingkan dinamakan kontes. Bermain yang diorganisasikan dalam pertandingan juga ada dua, dalam bentuk fisik maupun bukan fisik. Sedangkan olahraga atau sport merupakan bagian dari permainan pertandingan. Perbedaan terletak pada prasyarat tingkat kecakapan, dan olahraga merupakan permainan pertandingan yang sudah dilembagakan dalam masyarakat seperti halnya pendidikan, agama, dan pemerintahan. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu ada dualisme olahraga. Sebentar. Dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal dari setidaknya pada zaman Plato dan Aristoteles.
yang berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato menghibur dan melewati posisi dualis dalam dialognya The Phaedo yang menghadirkan Socrates di hari kematiannya. Dia membujuk peserta yang hadir bahwa dia tidak benar-benar akan mati. Kematian adalah peristiwa lepas jiwa dan raga, pembiasan jiwa dan tubuhnya. Jadi dualisme itu muncul dalam ajaran Pythagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan, hadir sebagai filsafat sebagai antomisme. Demokritus penganut dalam Pythagoras berpegang pada etikat keagamaan bahwa jiwa dan kematian, perpindahan jiwa dari jasad merupakan tempatnya tubuh yang lainnya, atau terkadang yang perpindahan terjadi tidak hanya dalam spesies yang sama. Kita lanjut ya bab yang terakhir ya, yaitu aspek etika dalam berolahraga. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada fair play dalam olahraga. Sebagai konsep moral, suatu cetusan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Lawan adalah kawan bermain. Keseluruhan dan upaya perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral yang dihayati oleh masing-masing belah pihak. Fair play adalah bentuk harga diri yang tercermin dari yang pertama kejujuran dan keadilan, yang kedua rasa hormat dan kepada lawan baik dalam kekalahan maupun kemenangan, yang ketiga ada sikap dan perubahan kesatria. Yang kedua ada doping yang nantinya dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal dan untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak tilikan mengenai doping ini. Seseorang dapat mengenalnya dengan aspek farmakologi, psikologis, dan psikologis pedagogis. Kesemua titikan ini penting, namun yang lebih penting lain adalah pemahaman dan perspektif etika. Adapun lembaga anti doping Indonesia terbentuk. Lembaga itu didirikan untuk memerangi doping dalam olahraga. Kata ketua umum legendaris anti doping atau Ladi Toho Colik Mutahhir sesuai pelantikan oleh Pendidikan Nasional Mendiknas Malik Fajar di Senayan Jakarta. Ladi merupakan tindak lanjut konvensi deklarasi anti doping dalam olahraga tanggal 3 sampai 5 Maret 2003 di Copenhagen, Denmark yang diwajibkan World Anti-Doping Agency atau WADA. WADA dibentuk Komite Olimpiade Internasional tahun 1999, itu berpusat di Montreal, Kanada. Dasar hukum lembaga itu adalah keputusan Mendiknas nomor Undang-Undang nomor 72 tahun 2004 tentang kepengurusan Ladi. Baik, hanya itu video saya rangkum dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Saya perbaiki. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.